Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, back again in Jesaram Talks. Yoi. Ya, sorry it's been a while semenjak gue terakhir kali ngupload Jesaram Talks. Tapi di sini karena ada beberapa alasan tentu karena ternyata kemarin lomba pengajuan proposal dan akhirnya program kami didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Teknologi Saintek yang cukup besar, tapi qadarullah tim gue nggak lolos sampai tahap akhir gitu. Tahap akhirnya itu which is kayak ada penghargaan gitulah, kayak misalkan program terbaik atau kayak luaran terbaik dan lain sebagainya. Kita nggak sampai tahap itu, kita cuma sampai tahap PKP atau penilaian apa ya, pengajuan kegiatan, pokoknya penilaian gitulah, pokoknya udah mulai kayak penilaian menuju ke uh, penghargaan itu. Tapi qadarullah kita sampai penilaian itu aja, jadi kita harus kebut juga laporan-laporannya dan luaran-luarannya karena ya kita nggak lolos sampai akhir gitu, jadi harus dikebut laporan-laporannya itu. Dan kemudian dengan kuliah gue, dan gue sempat sakit juga ya, gak enak banget. Sakitnya itu sangat tidak direncanakan. Ya siapa yang mau merencanakan sakit gitu kan? Tidak ada. Tapi itu sakitnya uh, diare dan muntah-muntah. Berlangsung sama 3 hari sehingga gue nggak masuk kuliah dan harus mengejar tugas-tugasan materi yang gue nggak masuk kuliah itu karena sakit. Tuh, gak enak banget guys, sakit. Jadi jaga kesehatan kalian, oke? Okay? Oke, di Jusaram Talks ini sebenarnya gue tertampar banget hari Jumat kemarin. Tertampar banget sama kata-kata teman gue, yaitu Peh, lo harusnya stay tune aja, Peh, stay tune gitu kan. BTW Peh panggilan gue. Ya, dia nyuruh gue untuk jalan cuek gitu. Jalan cuek kata gue. Iya, jalan cuek. Gue greget lihat lu, semua orang lu antepin, semua orang lu baikin, lu baik ke semua orang, tapi lu nggak baik buat diri lu sendiri gitu. Dia sampai negur gue ibaratnya kayak gitu, bener-bener negur gue. Tapi somehow gue sama sekali tidak sakit hati gitu, karena itu bener-bener kritik buat gue dan gue ngerasa banget itu ngena di gue gitu. Kronologinya gak usah gue ceritain kenapa sampai dia bilang kayak gitu dan dia sampai negur gue kayak gitu. Adalah cerita lumayan drama itu tapi lucu banget lagi. Itu bener-bener ya kayak apa sih, receh gitu, kayak receh banget kasusnya, kasus kejadiannya, tapi bener itu receh banget. Tapi kayak gitu dia ngomong, lo harus secu, jangan cuek, dan lo harus uh, pikirin diri lo sendiri gitu. Lo harus berani nolak seorang. Kita nolak untuk kayak misalkan ada minta tolong, tolongin gue dong ini, tungguin gue dong ini, jemput gue dong di sini, lo harus berani nolak. Dan dia tahu banget lagi gue anaknya nggak bisa nolak. Di situ that's the point. Dan beberapa hal mengalami gue alami, dan gue pengen sebenarnya kayak statue kayak gitu dulu sebelum mengenai istilah statue ya. Maksudnya kayak gue pengen loh belajar nolak udah dari 3 tahun lalu kayaknya, pengen banget belajar nolak orang gitu. Tapi it turns gak jadi. Padahal banyak kejadian yang kayak miss gitu, kayak maksudnya tidak berjalan sesuai rencana gitu. Dan yang seharusnya gue tuh tolak aja mereka gitu, jadi gue agak miss lah jadinya sama orang tersebut gitu. Tapi nggak apa-apa. Dan ya 3 tahun sekarang gue masih belum bisa stay true, dan mulai dari video ini gue berjanji gue akan stay true gitu. Tapi nggak juga sih, nggak nyanyi juga, tapi ya intinya
misalnya jelek, lo berani nolak apapun. Sebenarnya di sini ada konteksnya, lo berani nolak asal lo tahu intensi orang yang minta tolong ke lo itu yang nggak bener-bener minta tolong gitu, maksudnya nggak yang bener-bener butuh lo gitu. I mean like dia bisa sendiri, dia bisa menyelesaikan dirinya sendiri dulu, jangan apa-apa langsung minta tolong gitu. Misalkan lo mau ngerjain tugas di kampus kan banyak banget tugas, tapi dia belum mencoba aja dia udah minta jawaban gue gimana nih gitu salah satunya ya. Terus kayak misalkan lo belum nyoba nih transportasi umum segala macem dan lain-lain gitu kan, banyak tuh di UI bis kuning namanya, tapi lo minta jemput. Nah itu agak keterlaluan juga gitu, jadi kayak lo dimanfaatkan gitu. Jangan gitu kan, jangan seperti gue. Tapi gue sekarang udah mulai satu persatu gitu gue, oh enggak maaf gitu, karena jikalau jawabannya itu tidak sepenuhnya yes, maka itu adalah no. Maksud gue kalau emang lo bilang yes tapi 70% dalam diri lo, hati lo, pikiran lo nggak mau dan lo udah berniat bilang no, ya udah no jadinya gitu. Dan harusnya lo emang udah harus bilang no dari awal tanpa memikirkan akibatnya, akibat dari lo ngomong no. Karena gue tuh anaknya selalu memikirkan akibat dari apa yang gue buat. Itu baik sih, itu baik banget sebenarnya, tapi maksud gue kalau lo terlalu memikirkan apa akibatnya, apalagi akibatnya lebih ke pandangan orang lain terhadap lo, itu sangat buruk teman-teman gitu kan. Karena it actually pandangan orang lain itu gak berguna. Lo mau ngomong no, lo mau ngomong yes, ya mereka tetap sama, mereka akan tetap melakukan hal yang sama gitu. Jadi gak ada ngaruhnya ke kita, dan kita tidak perlu overthinking terhadap apa yang mereka pikirkan ke kita. Kata gue Tuhan lo apa? Gue harus perfect kah? Gitu. Kata gue harus perfect di depan lo siapa? Gitu. Kecuali lo harus perfect depan mak lo, bapak lo harus. Gitu, jangan ke temen lo. Ngapain temen lo, kan temen lo siapa? Bukan guru lo juga kok gitu kan. Bukan yang ngelahirin lo kok gitu. Jadi ya itu, kita setidaknya lihat intensi orang itu dan di notes kalau emang dia bener-bener butuh, misalkan dia sakit terus kayak gak ada nganterin mau rumah sakit, ya lu tolong lah gitu. Atau lo kayak pokoknya emang bener-bener intensinya ada jelas dan dia gak mini-mini, gak basa-basi gitu, langsung straight to the point, butuh lo kenapa dan dari situ lo juga jadi akan bisa belajar memahami karakter orang gitu. Kalau misalkan orang itu basa-basi, udah males gitu. Dan dari kecil gue sebenarnya menghadapi SMP lah ya, dari SMP menghadapi banyak orang yang minta tolong ke gue dengan basa-basi dulu awalnya, dan entah kenapa gue kayak nggak mau nolak gitu. Gak bisa, karena itu gue takut dia ntar musuhin gue, nanti gue sama siapa di sekolah gitu kan. Who cares? Damn, who cares? Bener-bener itu yang gue terapin sampai gue kuliah semester 6 kemarin. Gue semester 7 sekarang, dan itu mau perlahan-perlahan gue ilangin karena rugi di gue nya ya itu. Jadi apa pelajaran hari ini adalah belajar statue selanjutnya. Oke. Ya segitu aja Jisram Talks kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Gue udah ngantuk jujur. Jadi udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.